warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Najwa dari kelompok 3. Saya pemateri ke-1. Saya di sini ingin menjelaskan apa itu dekomposisi. Dekomposisi merupakan proses perubahan suatu masalah menjadi bentuk yang lebih sederhana. Metode dekomposisi dapat membantu dalam penyelesaian masalah secara satu persatu dari masalah yang kecil dan mudah sampai masalah yang benar dan sulit. 1. Bahasa pemrograman. Permasalahan dalam komputer dapat diselesaikan menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan instruksi dan aturan dalam bentuk kode-kode yang diberikan pada komputer untuk melaksanakan suatu tugas. 2. Dekomposisi program menjadi subprogram. Dekomposisi atau dekomposition merupakan cara untuk membagi suatu masalah menjadi pecahan-pecahan masalah kecil atau dijadikan subbab-subbab. Sekian materi dari saya atau presentasi dari saya. Mohon maaf atau ada kesalahan dan kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Anissa Salsabila sebagai pemateri ketiga. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri kedua. Pertama, saya akan menjelaskan tentang penggunaan prosedur dalam bahasa pemrograman. Teman-teman tahu tidak apa yang dimaksud dengan prosedur? Prosedur merupakan program terpisah dalam bentuk blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram atau program bagian. Prosedur digunakan pada pemrograman yang struktur dengan alasannya yaitu 1. Digunakan untuk menyembunyikan rincian program. Kedua, membuat kode program lebih mudah dibaca maupun dimengerti. 3. Untuk hal-hal yang sering dilakukan berulang-ulang, cukup dituliskan sekali dalam bentuk prosedur dan dapat digunakan atau dipanggil berulang jika kita memerlukannya. Dan yang keempat, penerapan konsep modular. Lalu, apa yang dimaksud dengan penerapan konsep modular? Penerapan konsep modular yaitu yang rumit menjadi program yang lebih sederhana dalam bentuk prosedur. Lalu, apa saja ciri-ciri prosedur yang baik? Ciri-ciri prosedur yang baik yaitu 1. Pemrograman kecil atau disebut juga dengan small size. Yang dimaksud ukuran di sini adalah panjang algoritma atau panjang kode pemrograman pada suatu prosedur. Ukuran kecil akan mudah dibaca maupun diperbaiki. 2. Hanya memiliki satu fungsi tujuan atau logical inherent. Sebuah prosedur sebaiknya hanya memiliki satu fungsi, tujuannya, dan tidak bercampur dengan tujuan lain. Hal ini untuk membuat prosedur lebih fokus. Dan yang ketiga, tidak bergantung dengan prosedur lain atau independen. Sebuah prosedur harusnya bersifat mandiri. Artinya, sebuah prosedur dapat berjalan dan diuji tanpa menunggu bagian lainnya selesai. Selain itu, variabel yang digunakan dalam prosedur tidak mempengaruhi variabel yang digunakan dalam bagian lain di keseluruhan program. Ini implementasi dengan bentuk umum, dan ini contoh implementasi prosedur dalam bahasa C++. Oke, teman-teman, kita lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu tentang persoalan komputasi dalam robotika. Perkembangan teknologi pada robot tidak dapat terlepas dari komputasi. Kegiatan mengelas, mengambil dan menempatkan, memasang dan melepas, serta pekerjaan lain dapat dilakukan oleh robot. Robot disusun dari alat-alat mekanik dalam sedemikian rupa untuk melakukan berbagai tugas yang dapat meringankan pekerjaan manusia. Robot dibuat dengan menyisipkan kecerdasan buatan. Salah satu jenis robot ada dalam kehidupan manusia adalah robot industri yang dapat diprogram untuk melakukan berbagai macam aplikasi pekerjaan di bidang industri. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dari materi saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan
materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri keempat. Hai guys, perkenalkan nama saya Saripudin, kelompok 3 dari kelas 9A, pemateri 4. Ingin menjelaskan sistem programming. Programmer menggunakan kotak mengajar kontrol robot dan mendorong robot untuk posisi yang diinginkan, kemudian menyimpannya, misalnya kecepatan perjalanan, sudut smoothing parameter proses, dan lain-lain. Kontrol robot. Kontrol robot menafsirkan program aplikasi robot dan menggenerasi serangkaian nilai-nilai sendi dan kecepatan sendi dengan cara yang tepat untuk kontrol umpan balik. Mekanik robot. Mekanisme robot mengubah torsi sendi yang diterapkan oleh grip servo menjadi gerakan yang sesuai. Resolvers berfungsi sebagai sensor posisi dan biasanya terletak pada poros aktuator. Gerakan robot dapat dipelajari dalam ilmu kinematika, di mana gerak dipandang tanpa memperhatikan penyebabnya. Bahasa pemrograman pada robot berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna manusia dan robot industri. Robot dapat melakukan beberapa jenis gerak antara lain sebagai berikut. 1. PTP, point to point, yaitu gerakan yang menentukan konfigurasi robot di awal dan titik akhir. Gerakan PTP dapat digunakan untuk tugas mengambil dan menempatkan di mana posisi dan orientasi sepanjang jalan tidak penting. Aplikasi untuk PTP banyak digunakan pada gerakan spot welding, handling, mengambil dan menempatkan mesin transfer. 2. CP, jalur kelanjutan, yaitu gerak yang menentukan seluruh jalan tentang posisi dan orientasi dari TCP. Gerakan tersebut lebih sulit dalam perhitungan dan memerlukan waktu eksekusi yang lebih lama daripada gerakan untuk gerakan CP antara lain ARC welding, deburring, coloring, dan lain-lain. Cukup sekian dari